Saya pertama kali membuat batik Pakra ini menjadi semangat karena orang Jepang yang kebetulan dia artis di Indonesia itu tiba-tiba datang ke rumah dan membeli karya itu. Jadi saya senang sekali. Namanya Suzuki, tetapi kalau di film namanya Kotaro. Iya, itu saya jadi mendapatkan semangat untuk selalu berproduksi itu. Nama saya Dwi Ning Jayanti, owner batik Pakra. Kami membuat produk batik, kemudian jumputan, kemudian shibori, juga ekoprint. Jadi kami mengerjakan semua kriya tekstil. Kami berawal dari tahun 2000, itu mencoba membuat batik, kemudian kami beri nama, pertama kali nama Madani. Keinginan kami dari yang kecil ini menjadi Madani yang besar, begitu. Kemudian lama-kelamaan kami ingin juga mendapatkan haki, ternyata untuk nama Madani sudah dipakai orang lain, sehingga kami harus berganti nama. Nah, kami mencoba membuat motif-motif batik dengan ikon Panggung Harjo. Jadi di wilayah Panggung Harjo ada Panggung Krapyak, kemudian ada Karangkitri, kemudian ada Kampung Mataraman, kemudian ada perajin dolanan anak-anak. Nah, ini dari ikon ini kami buat sebuah motif, kemudian beralih nama menjadi Pakra, itu maksudnya Panggung Krapyak, begitu. Kami dulu hanya batik saja, kemudian berkembang, ada shibori, ada jemputan, kemudian ada ekoprint. Nah, kemudian juga kami kadang ikut lomba, ya, alhamdulillah dapat juara, ya. Kemudian juga tahun 2020 pas awal corona datang, ya, itu kami diundang untuk workshop di Bangkok. Nah, pas pulang itu sampai di Indonesia, COVID sudah masuk ke tanah air. Untungnya kita sudah di rumah, jadi kita selamat, ya. Nah, kemudian ini sebulan yang lalu kami juga baru pulang dari Yala, jadi salah satu provinsi yang ada di Thailand, yaitu meminta kami untuk pameran dan workshop di sana. Ya, alhamdulillah sampai sekarang, nah ini hasil karyanya seperti itu. Ya, batik Pakra ini saya mengambil ikon yang ada di Panggung Harjo, yaitu ciri khasnya ada motif Panggung Harjonya, kemudian ada motif Karangkitri, kemudian ada motif mainan anak-anak. Kemudian saya dulu pada saat mengajar, masih aktif mengajar itu, saya mengajarkan bahwa membuat canting cap itu dengan bahan tembaga, kemudian membuatnya rumit, bahannya mahal, kemudian kalau sudah jadi ini berat untuk pemegangan, ya, itu. Sehingga kami mengajarkan dengan menggunakan kertas, tetapi hanya sekedar untuk mengalihkan bahan, tidak untuk dipraktekkan, gitu. Karena menurut saya yang paling bagus adalah bahannya tembaga. Nah, namun ini hanya untuk membayangkan saja anak-anak bahwa ini membuat batik cap. Nah, ini bahan yang dipergunakan itu dari kertas. Namun saat ini itu sudah ada yang mempopulerkan, ya, teman saya sendiri, Mas Rohmat, itu yang mempopulerkan canting cap kertas, dan ternyata ini diterima oleh masyarakat. Nah, dari situ kami pun juga mencoba dan hasilnya memang bagus, ya. Kalau untuk batik ini, untuk UMKM itu ya tergantung pada semangat, ya, semangat, kemauan, karena begini, untuk bahan itu kita impor, harganya cukup mahal. Nah, untuk
membuat kosnya jangan terlalu mahal, pakai saja pewarna tidak impor ya. Jadi kita pakai warna alam, cukup mengambil dari lingkungan kita, dari tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kita. Kemudian kalau supaya kita bisa laku, otomatis motif-motifnya harus kita perbaharui, selalu kita perbaharui supaya lain dengan UKM yang lain atau perusahaan yang lain. Ya. Saya pertama kali membuat batik Pakra ini menjadi semangat karena orang Jepang yang kebetulan dia artis di Indonesia itu tiba-tiba datang ke rumah dan membeli karya itu. Jadi saya senang sekali. Namanya Suzuki, tetapi kalau di film namanya Kotaro. Iya, itu saya jadi mendapatkan semangat untuk selalu berproduksi itu. Jadi sudah pernah dibawa ke Jepang. Nah, kemudian pada saat saya di Bangkok itu juga mereka banyak yang membeli ya, mengapresiasi begitu. Nah, kemudian waktu kami di Yala di provinsi yang agak jauh dengan Bangkok ya, itu juga motif-motif yang ada motif panggung harjonya banyak yang berminat juga ya. Jadi ini yang menjadi semangat saya. Kemudian ke depan Panggung Harjo itu punya panggung kerapyak. Nah, panggung kerapyak ini sudah terdaftar di UNESCO. Nah, nanti sebentar lagi mungkin akan dikukuhkan menjadi warisan budaya dunia. Kami untuk mempromosikan dari mulut ke mulut, kemudian ikut pameran di kelurahan, ikut pameran di JEC, kemudian kadang-kadang ada orang-orang dari Jakarta datang ke sini, begitu. Nah, mereka justru mereka yang habis membeli kemudian mempromosikan gitu. Dan saya terima kasih kepada yang pembeli karena sudah membeli dan mempromosikan. Nah, itu ya. Semangat satu, semangat. Kemudian 1 hari 1 jam membatik minimal ya, itu. Kemudian tidak pantang menyerah ya. Kemudian selalu memperbaharui motif-motif yang sudah ada. Jadi jangan sampai nanti motif itu hanya mengambil dari tempat orang lain, tapi kita harus mencipta begitu. Ya.